Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Endang Simanjuntak dengan NIM 2301104043 semester 1 dari Prodi Manajemen Pendidikan Grup B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester teori tentang manajemen pendidikan. Dosen pengampu Pak Nasib Tua Lumban Gaul MPD. Mengapa manajemen sangat penting bagi setiap organisasi termasuk organisasi pendidikan? Karena manajemen membantu organisasi dalam mengatur dan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara yang efektif dan efisien. Misalnya manajemen dalam organisasi pendidikan dapat memastikan pembangunan dana yang tepat, alokasi staf yang efisien, dan penggunaan fasilitas yang optimal. Dan pencapaian tujuan manajemen membantu organisasi dalam merumuskan tujuan yang jelas dan merancang strategi untuk pencapaiannya. Dalam konteks pendidikan, manajemen berperan dalam merumuskan tujuan pendidikan yang terkait dengan kualitas pendidikan, pembangunan kurikulum, pengembangan program pembelajaran, dan pencapaian hasil pembelajaran yang diinginkan. Kedua, jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses di sebuah organisasi. Tentu, proses manajemen dan manajemen proses merupakan dua konsep yang berbeda dalam konteks organisasi. Ya, seperti itu. Proses manajemen mengacu dan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh manajer untuk pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen melibatkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dalam rangkai pencapaian hasil yang diinginkan. Sedangkan manajemen proses berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan proses bisnis di dalam suatu organisasi. Ini melibatkan identifikasi, pemodalan, analisis, perbaikan, dan proses pengendalian proses bisnis yang ada atau yang baru. Tujuan utama dari proses manajemen proses adalah untuk meningkatkan efisien, kualitas, fleksibilitas dalam cara kerja organisasi. Dalam manajemen proses, fokusnya lebih kepada menjalankan proses bisnis dengan efektif, efisien, serta terus-menerus mengoptimalkannya. Nah, di sini ada jelaskan 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi, yaitu seperti 1. Bagian kerja atau division of labor, yaitu tugas dan tanggung
jawab yang harus dibagi antara anggota organisasi meningkatkan efisien. 2. Otoritas dan tanggung jawab. Authority and responsibility. Otoritas harus disertai dengan tanggung jawab yang sesuai agar dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Disiplin atau disiplin. Anggota organisasi harus memiliki disiplin yang baik dan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 4. Kesatuan pemerintah. Setiap karyawan harus menerima perintah dari satu orang yang lebih tinggi di hierarki organisasi. 5. Kesatuan dalam aksi atau unity of direction. Organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang jelas untuk mencapai keberhasilan. 6. Keterkaitan. Keterkaitan itu kepentingan individual harus selalu ditetapkan di bawah kepentingan umum organisasi. 7. Pengajian atau dan gaji kompetensi harus adil dan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. 8. Sentralisasi. Keputusan strategi harus diperintahkan dari tingkat manajerial yang lebih tinggi untuk memastikan keseleraan dan konsistensi. 9. Saklar time. Komunikasi dalam organisasi harus mengikuti jalur hierarki yang ditetapkan. 10. Prinsip orde. Prinsip orde, setiap bagian organisasi harus ditempatkan dan diatur dengan baik sesuai dengan kebutuhan organisasi. 11. Kebebasan. Itu perlakuan adil dan tindakan yang objektif harus diberikan kepada setiap anggota organisasi. 12. Inisiatif. Anggota organisasi harus diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan bertindak proaktif dalam pencapaian tujuan organisasi. 13. Persatuan karyawan. Kerjasama dan semangat tim harus diterapkan di antara karyawan untuk mendorong produktivitas dan keberhasilan bersama. 14. Stabilitas tempat kerja. Itu karyawan harus diberikan kestabilan dalam pekerjaan mereka untuk memungkinkan mereka membangun kompetensi dan berkontribusi secara optimal. Prinsip-prinsip ini merupakan paduan yang penting untuk mengelola organisasi dengan baik, menciptakan lingkungan kerja yang efisien, dan untuk pencapaian tujuan secara efektif. Sekian hasil presentasi yang saya dapatkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Shalom. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.